Peraturan baru Sergio Conceição di AC Milan, tiap hari timbang badan dan tidak boleh pulang cepat. Sejumlah pendekatan Sergio Conceição dalam mendisiplinkan pemain-pemain AC Milan terungkap. Begitu datang sebagai pelatih baru Milan yang menggantikan Paulo Fonseca, Conceição menuntut totalitas dari para pemainnya. Di atas semuanya, harus ada semangat dan mentalitas yang tidak bisa dinegosiasikan, katanya dalam jumpa pers pertama sebagai juru taktik Il Diavolo Rosso pada tanggal 31 Desember lalu. Rasa lapar untuk menyelesaikan pertandingan dengan mengetahui bahwa kami sudah melakukan semuanya untuk menang tidak bisa dinegosiasikan. Saya menjalani pertandingan secara intens, saya menginginkan para pemain melakukan hal yang sama. Itulah jalur yang harus diambil, mata mereka harus bersinar saat datang ke Milanello. Saya harus melakukan yang terbaik untuk membuat para pemain memahami apa yang mesti mereka lakukan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sini bersama mereka. Tetapi dengan organisasi dan kualitas, kami akan bisa melakukan pekerjaan yang bagus. Omongan adalah omongan, saya harus membuktikannya dengan fakta. Semua orang harus bekerja. Saya katakan kepada supporter bahwa kami akan bekerja keras. Kami ingin menyamakan standar dengan sejarah klub besar ini. Sergio Conceição tidak main-main dengan perkataannya. Seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport, ex-pelatih Porto itu sudah mengubah beberapa peraturan di markas latihan AC Milan, Milanello. Peraturan baru itu dibuat untuk menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan keseriusan para pemain dalam bekerja. Sekarang Theo Hernandez DKK harus menjalani penimbangan badan setiap hari sebelum sarapan. Conceição menuntut dipenuhinya standar kebugaran fisik dan nutrisi minimal untuk atlet berlevel tinggi. Bukan itu saja, mantan pemain Lazio dan Inter Milan itu juga tidak memperbolehkan pemain AC Milan pulang cepat. Mereka dilarang meninggalkan Milanello sebelum pukul 2 siang. Peraturan ini bahkan diterapkan jika Milan sudah menggelar latihan pagi dan tidak ada sesi double untuk hari tersebut. Pada setiap malam sebelum pertandingan, para pemain juga diwajibkan tidur di Milanello. Sejauh ini pendekatan baru Conceição untuk I Rossoneri kelihatannya membuahkan hasil. Hanya melakoni 2 pertandingan, dia sudah mempersembahkan trofi Piala Super Italia 2024. Conceição juga mendapatkan kredit setelah dianggap bisa mengeluarkan lagi kemampuan terbaik Rafael Leao. Sang winger tampil gemilang dengan terlibat dalam semua gol AC Milan saat mengalahkan Inter Milan 3-2 di laga final Supercoppa Italiana. Noah Okafor segera gabung RB Leipzig, Milan fokus kejar Marcus Rashford. Noah Okafor dijadwalkan terbang ke Jerman pada Jumat untuk menyelesaikan kepindahannya ke RB Leipzig. Gelandang serang AC Milan itu akan bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian senilai 25 juta euro. Kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi intensif sepanjang Kamis antara kedua klub. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, kedua belah pihak telah berjabat tangan untuk menyelesaikan transfer ini. Sementara Noah Okafor juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan RB Leipzig. RB Leipzig akan menanggung penuh gaji Okafor selama masa peminjaman hingga tanggal 30 Juni dengan opsi pembelian yang tidak bersifat wajib. Angka opsi pembelian ini jauh lebih tinggi dari estimasi awal 15-16 juta euro. Mengingat Milan harus menjaga nilai investasi mereka setelah mendatangkan Okafor dari RB Salzburg seharga 15,5 juta euro pada musim panas 2023. Laporan dari Tutto Mercato Web menyebutkan nilai kesepakatan ini bisa mencapai 20 juta euro sebelum bonus. Transfer ini membuka ruang bagi Milan untuk fokus mendatangkan target utama mereka, Marcus Rashford, dari Manchester United. Dengan hengkangnya Okafor, Milan dapat mengerahkan sumber daya mereka untuk mengajukan tawaran yang kompetitif bagi Rashford. Kehadiran pemain asal Inggris itu diharapkan dapat meningkatkan daya gedor Milan dan memberikan dimensi baru dalam serangan mereka. Jika semua proses berjalan lancar, ini bisa menjadi salah satu langkah strategis Milan untuk memperkuat skuad mereka dalam upaya bersaing di Serie A dan Eropa.
AC Milan kebut transfer Arda Güler dari Real Madrid. Masa depan Arda Güler di Real Madrid terus menjadi perbincangan, terutama setelah minimnya waktu bermain yang ia dapatkan sejak bergabung dari Fenerbahce pada musim panas 2023. Kini, laporan dari NTV Sport mengungkapkan bahwa AC Milan sedang memantau situasi pemain muda berbakat ini dan berupaya merekrutnya dengan status pinjaman. Arda Güler, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa, bergabung dengan Real Madrid setelah mengalahkan persaingan dari klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan. Namun, pemain berusia 19 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Carlo Ancelotti, dengan total hanya bermain selama 766 menit musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Minimnya waktu bermain ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Real Madrid akan mengembangkan bakatnya, terutama mengingat persaingan ketat di lini tengah dan lini serang Los Blancos. Menurut laporan, AC Milan telah mengajukan proposal untuk meminjam Güler, sebuah langkah yang didorong oleh pelatih baru mereka, Sergio Conceição. Milan percaya bahwa Güler bisa menjadi tambahan yang berharga untuk skuadnya, mengingat kebutuhan tim akan kreativitas di lini tengah dan serangan. Langkah ini juga masuk akal bagi Real Madrid, seperti yang mereka lakukan dengan Brahim Diaz. Meminjamkan Güler ke klub besar seperti AC Milan dapat memberikan waktu bermain reguler yang ia butuhkan untuk berkembang. Brahim Diaz, yang menghabiskan 3 musim di San Siro, kembali ke Santiago Bernabeu sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing di level tertinggi. Güler dikenal karena visi, teknik, dan kemampuan kreatifnya. Ia bisa menjadi solusi bagi Milan yang membutuhkan gelandang serang atau playmaker untuk mendukung lini depan mereka. Pemain muda dengan potensi besar dengan usia yang masih 19 tahun, Güler memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Milan bisa menjadi tempat yang ideal baginya untuk mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi sambil membantu tim secara langsung. Güler bisa bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai gelandang serang, sayap kanan, atau bahkan gelandang tengah dengan peran kreatif. Fleksibilitas ini akan memberikan lebih banyak opsi taktis bagi Sergio Conceição. Real Madrid dan AC Milan memiliki hubungan yang sangat baik, seperti yang terlihat dalam kesepakatan untuk Brahim Diaz. Meminjamkan Güler ke Milan bisa memperkuat hubungan ini dan membuka peluang kerja sama di masa depan. Jika Güler tampil impresif di Italia, ia bisa kembali ke Real Madrid sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing untuk tempat utama di skuad. Saat ini, laporan menyebutkan bahwa Real Madrid belum sepenuhnya terbuka untuk membiarkan Güler pergi. Namun, dengan hubungan baik antara kedua klub dan potensi keuntungan bagi semua pihak, ada kemungkinan bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa hari atau minggu mendatang.